Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Lagi rame nih guys perkara korupsi 300 triliun rupiah, tapi vonisnya cuma 6,5 tahun dan gantinya paling mentok 212 miliar rupiah saja. Harusnya kalau hitung-hitungan netizennya bener, kira-kira hukumannya tuh bakal bikin rata-ratanya kayak begini guys. Tapi apa bener setara? Karena ada beberapa hukuman di negeri ini yang jatuhnya nggak adil dan bahkan terlihat seperti tidak masuk akal. So, makanya kita akan coba bandingkan nih guys pada video kali ini. Hai, gue Andre dari calon sarjana dan kali ini kita bakal bahas beberapa hukuman yang terkesan nggak adil dan kurang masuk akal yang ada di negeri kita. By the way, kalau teman-teman suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe nih ya. Nomor 10. Pencuri kayu 5 tahun. Kita mulai dulu ya guys dari kasusnya Nenek Asyani yang terjadi di Jawa Timur kali ini. Pada 7 Juli 2014, perhutani melaporkan kehilangan 2 batang pohon jati di kawasan hutan Situbondo, Jawa Timur. Polisi hutan dan juga kepolisian melakukan penyelidikan dan menemukan potongan-potongan kayu jati di rumah seorang tukang kayu bernama Cipto. Nah, pada 15 Desember 2014, Nenek Asyani yang berusia 63 tahun ditangkap bersama dengan 3 orang lainnya, yaitu menantunya Ruslan, supir pick up Abdussalam, dan tukang kayu yang bernama Cipto. Nenek Asyani pun akhirnya ditahan tuh di rumah tahanan Situbondo selama sekitar 3 bulan. Kasus ini selanjutnya dibawa ke pengadilan dengan Nenek Asyani sebagai terdakwa utama. Masalahnya ada perbedaan nih guys signifikan dalam ukuran kayu yang dilaporkan hilang oleh perhutani. Jadi yang hilang itu diameternya 100 cm, sedangkan kayu yang dimiliki sama si nenek ini cuma 15 cm saja. Udah gitu Nenek Asyani juga didakwa mencuri 7 batang kayu jati milik perhutani. Padahal dirinya mengklaim kalau kayu tersebut berasal dari lahannya sendiri dan ditebang oleh almarhum suaminya sekitar 5 tahun sebelumnya. Rumahnya aja kayak begini guys kalau dilihat-lihat dari YouTube-nya Net TV. Dan ternyata Nenek Asyani juga memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dan keterangan dari kepala desa setempat. Bahkan kabarnya sebelum kasus ini dilaporkan, Nenek Asyani sempat diminta uang 4 juta rupiah oleh pihak perhutani sebagai ganti rugi atas kayu tersebut. Yang agak janggal, selama persidangan ini tuh jumlah barang bukti berupa batang kayunya tidak konsisten dan terus bertambah. Makanya si nenek sampai nangis-nangis dan juga histeris memohon buat nggak ditahan karena vonis hukumannya sampai 5 tahun. Dan pada 23 April 2015, Pengadilan Negeri Situbondo memutuskan tuh Nenek Asyani dinyatakan bersalah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda sebesar 500 juta rupiah atau diganti 1 hari kurungan. Oleh karena itu, kasus ini menimbulkan kontroversi dan juga dianggap sebagai contoh ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia di mana hukum dianggap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nomor 9. Memungut kain 5 tahun. Iya guys, kain. Gue nggak salah ngomong kok. Di teksnya begitu juga soalnya. Tapi lebih konyol lagi kalau kalian tuh ngeliat artikel Liputan 6 ini. Cuma gara-gara mungut kaos lusuh, dia malah dilaporin sama tetangganya. Jadi ada kaos yang sudah jelek banget ngegantung gitu di pagar orang. Kondisinya sudah dipakai buat ngelap rumah dan emang dari awal pembantunya juga sudah pengen ngebuang. Lagian kata mbaknya tuh ini rumah emang udah lama kosong. Jadi barang-barang itu praktis kotor banget guys. Masalahnya dia nggak ngomong ke bosnya dan keburu diambil tetangganya yang dituduh jadi maling itu. Akhirnya dipakai lah tuh sama si Aspuri yang ngambil kaos ini buat kerja ke sawah. Makanya pas dilihat sama yang punya dikira maling lah ini orang. Mau dijelasin kayak gimana pun juga baju seharga Rp80.000 ini tetap dianggap sebagai kasus pencurian. Dakwaannya sih bakal dipenjara selama 5 tahun dan pas kasus itu diangkat, dia sudah dipenjara selama 3 bulan. Lah, kok pada nggak sesuai sama hitung-hitungan di awal ya? Nomor 8. Potong pohon 2 tahun 2 miliar. Pohon mangrove sebenarnya punya banyak manfaat, di mana salah satunya mengurangi pengikisan tanah yang disebabkan gelombang air laut. Tapi kalau di kampung pasti banyak juga nih yang nggak ngerti. Kayak kasusnya Pak Busrin yang berusia 48 tahun, di mana dia itu adalah seorang buruh tani miskin yang lagi nyari kayu bakar di pesisir sungai. Bapak ini tertangkap tangan oleh petugas Polres Probolinggo saat sedang menebang pohon mangrove. Padahal menurut penggiat lingkungan yang dikutip di artikel Detik, justru buruh tadi itu sebenarnya adalah korban dari kebijakan pemerintah.
Mereka yang awalnya nelayan sekarang jadi pengangguran guys, karena alih fungsi hutan jadi lahan sawit yang bikin ikan makin sulit didapat. Gara-gara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah pengganti 1 bulan kurungan. Memang hukuman yang dijatuhkan itu merupakan hukuman minimal sesuai undang-undang yang berlaku. Tapi kasus ini tuh menimbulkan banyak kontroversi teman-teman, karena dianggapnya tidak adil, mengingat Pak Busri ini hanya mendebang 3 pohon mangrove saja untuk kebutuhan sehari-harinya. Kebayang nggak tuh yang jadi keluarganya bakal kayak gimana? Nomor 7. Nenek jual petasan 3 bulan. Walaupun belakangan ini mulai risih sama petasan, tapi kalau soal kasusnya si Mbah Mary ini sih, gue tetap dukung dia ya. Jadi guys, pada 12 Juni 2014, polisi menggerebek rumah Nenek Mary yang ada di Tegal. Nenek ini ditangkap bersama dengan 5 orang lansia lainnya karena membuat dan juga menjual petasan. By the way, nenek ini tuh berusia 85 tahun saat kejadiannya terjadi ya. Ditambah lagi menurut artikelnya Liputan 6, si nenek tuh cuma buruh yang ngambil untung dari 2.000 sampai dengan 10.000 rupiah saja. Emang sih ini dilakukannya di pemukiman padat penduduk yang kalau meledak bisa membahayakan banyak orang. Tapi masalahnya kasus begini dihukumnya bisa 3 sampai dengan 5 bulan, bahkan masa percobaannya sampai 10 bulan. Untungnya sih keputusannya diambil yang 3 bulan saja dan gak perlu ditahan asal gak bikin masalah selama 6 bulan ke depan. Cuma buat si nenek nih guys, yang nyari makan aja udah susah kayak begini, punya masalah hukum jadi malah bikin tambah depresi loh. Soalnya dia mengaku telah berjualan petasan secara musiman sejak zaman Presiden Soekarno memerintah. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Nomor 6. Pencuri pisang 7 tahun. Siapapun yang pernah beli pisang setandan begini, mau di pasar atau dimanapun, pasti nggak setuju deh sama kasus di Sumatera Utara yang dilakukan sama Andi di pekarangan rumah warga ini. Tahu sih dia emang nyuri pisang tanpa izin yang kalau ditaksir tuh harganya sekitar Rp150.000. Tapi apa sebanding dengan vonis 7 tahun penjara yang didapatkannya? Kasus ini guys menjadi perdebatan publik karena dianggap tidak proporsional dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang besar. Kelihatan juga kan dari kasus yang terjadi dekat-dekat ini. Di Rut PLN yang terbukti korupsi 477 miliar rupiah saja, dendanya 100 juta doang tuh guys, dan hukuman penjaranya cuma 2 tahun saja. Gimana ya ngomongnya? Takut guys. Kalian aja yang mewakili kita di kolom komentar ya. Nomor 5. Pencuri bunga 2,5 tahun. Mau dimanapun sih drama keluarga pasti ada-ada aja ya. Tapi masa sampai di penjara segala sih? Jadi ini semua bermula guys ketika FN dituduh mencuri 8 tangkai bunga adenium milik orang tua angkatnya. By the way, FN ini memang adalah seorang anak yatim piatu yang berusia 16 tahun ya. Kita nggak tahu gimana ceritanya guys bisa sampai jadi yatim piatu. Tapi agak aneh gak sih kalau orang tua angkatnya setega itu? Dirinya pun segera ditangkap tuh dan juga ditahan selama 40 hari di penjara. Bahkan jaksa penuntut umum menuntut FN dengan hukuman 2 bulan penjara. Mana kebijakan hakimnya juga agak aneh lagi. Masa disuruh serumah lagi biar gampang direhabilitasi dan juga lebih harmonis? Kalau baik-baik aja dan juga tanggung jawab, gue rasa anaknya ini gak bakalan sampai segitunya deh ya. Perlu ditelusurin juga nih sebab akibatnya menurut gue. Lagian kenapa cuma karena bunga doang sampai harus masuk jalur hukum segala ya? Teman-teman ada yang tahu berita lengkapnya nggak? Boleh komen di bawah ya. Nomor 4. Pencuri sendal 5 tahun. Bingung nggak tuh? Perkara sendal doang bisa sampai jalur hukum. Tapi ada yang gak kalah aneh kok nanti di nomor selanjutnya. Cuma kita bahas ini dulu kali ya. Sendal super penting ini bikin pelakunya sampai didakwa melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jadi guys, pada November 2010, pelaku yang diperkirakan masih SMK ini menemukan dan juga mengambil sepasang sendal jepit di depan kos-kosan brigadir polisi. 6 bulan berselang, AAL yang merupakan inisial pelakunya ini dipanggil tuh dan diinterogasi oleh polisi. By the way, buat konteksnya sendal ini bukan sendal Hermes atau Louis Vuitton gitu ya, tapi sendal yang diperkirakan tuh bernilai Rp30.000. Memang mencuri itu tetap mencuri, mau berapapun nominalnya guys. Namun mengingat ini anaknya masih di bawah umur, apa nggak lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan aja ya?
Bahkan karena memicu kontroversi, orang-orang sampai donasin 1000 sendal jepit tuh sebagai simbol ketidakadilan atas menegakkan hukum yang ada. Meskipun hakim memutuskan untuk mengembalikan anak ini kepada orang tuanya untuk dapat pembinaan dan tanpa hukuman penjara, tapi guys, kasus ini tetap saja memicu publik tuh, mengingat usia terdakwa dan juga nilai barang yang dicurinya, teman-teman. Nomor 3. Pencuri merica 3 bulan. Ya kan? Momen banget ngeliat kasus ini guys. Gara-gara merica yang beratnya juga 50 gram doang dan kalau dihitung-hitung sekitar 100.000 rupiah ini, tapi kakek Rawi sampai terancam hukuman 5 tahun penjara gara-gara kelakuan oknum aparat. Ya guys, si pemiliknya aja nggak masalah tuh, apalagi pas tahu kalau mertuanya sendiri yang ngambil. By the way, untuk konteksnya lebih jelas, kakek Rawi ini berusia 66 tahun ya, kemudian sudah buta huruf dan memiliki 6 cucu. Kakek ini juga mengakunya berada di kebun untuk mencari rumput sebagai pakan ternak dan juga bukan untuk mencuri merica. Barang bukti yang diajukan di persidangan pun kabarnya bukan berasal dari tangan Rawi, melainkan dari 2 saksi pelapor. Masa iya barang bukti bisa berlipat ganda dari jumlah asli catatan korbannya kan? Ya untungnya sih guys, vonis kasus itu tuh turun jadi 2 bulan 25 hari doang. Cuma tetap aja, judulnya kan masih ditahan ya. Saran gue sih hati-hati aja guys kalau kalian tuh lagi main ke rumah temen. Ntar ngambil makanan di meja tamu aja bisa diperkarain tuh kalau aja ada saksi mata yang gak suka sama kalian dan ngelapor juga kan? Canda ya ini teman-teman. Nomor 2. Nenek Mina 1 tahun. Kasus ini juga sempat jadi perhatian nih guys, karena mau nyolong kecil ataupun gede, ternyata hukumannya gak kalah gila. Si Nenek Mina pada tahun 2009 pernah ketangkap tuh setelah nyuri 3 buah kakao buat ditanam di tanahnya sendiri. Tahu nggak kakao itu apa? Itu teman-teman, buah yang jadi bahan utamanya coklat. Nah, perbuatannya sempat ketahuan dulu sih sama mandor yang bertugas, dan si nenek juga ngaku sudah ngebalikin. Seminggu setelahnya, si nenek tuh malah dapat surat cinta dari polisi nih, dan disidang serta dijatuhi hukuman 1 tahun 15 hari. Sampai hakim aja pada nangis tuh guys pas bacain putusannya, walaupun memang hukuman ini tuh sifatnya nggak perlu dijalani. Nilai buah kakao yang dipetik sama nenek ini guys dikabarkan pun sangat kecil, yaitu sekitar 2.000 per kilogram atau totalnya 6.000 untuk 3 buah tadi. Itu pun kalau berhasil dibawa ya. Makanya netizen pada mikir tuh guys, kalau gitu mah sekalian aja nek, jangan nanggung-nanggung lah. Ada-ada aja kan guys. Nomor 1. Mantri desa 3 bulan. Pasti kita sering denger lah ya, saran buat jangan terlalu baik sama orang karena takutnya ntar dimanfaatin atau semacamnya. Nah, kasusnya mantri perawat bernama Misran ini malah bikin makin trust issue tuh karena sudah nolong orang di tahun 2009 lalu. Alasannya karena dia tuh bukan dokter, jadinya dia nggak bisa ngelayanin masyarakat dan juga malah membuatnya di penjara selama 3 bulan. Padahal desa ini tuh butuh orang-orang kayak dia karena tahu sendiri kan fasilitas di pedalaman tuh nggak merata. Sayang aja, walaupun mantri lain sudah minta batalin hukuman itu, tapi hal ini terjadi setelah pembacaan putusan. Jadi kasusnya Misran tetap harus dijalanin secara hukum, alias ngerasain nginep di penjara dulu. Padahal menterinya aja udah ngomong, ngasih obat mah nggak apa-apa kok kalau kondisinya kepepet. Ini sih yang paling konyol dari semuanya. Orang normal juga tahu lah ya kalau tujuannya itu tulus untuk ngebantu kan. Gimana menurut kalian guys? Kasus mana nih yang paling bikin shock terkait hasil putusan dan juga kejahatannya? Kalau gue sih yang mungut kain di awal tadi ya, gak worth it soalnya. Ngambil pakaian bekas malah dapat penjara 5 tahun tuh guys. Teman-teman coba tulis deh ya, apa yang kalian pikirkan terkait video kita hari ini ya. Nanti gue baca satu-satu deh komennya. Oke? Bye-bye. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.